Indonesia itu dibandingkan dengan Malaysia jauh ya. Malaysia itu skornya 61, kita 89 ya. Dijauh dengan Brunei Darussalam. Lanjut. Ya, kalau kita perhatikan ini kecil ya. Kecil layarnya kalau ini kasus yang belum lama terjadi sebenarnya. Ya, ada korupsi Asabri katanya mencapai 16 triliun, ada korupsi Jiwasraya mencapai 12 triliun, gitu kan. Ada korupsi mana lagi? Ya, yang terakhir ini terkuak ya. Di sisi yang lain sangat ironis kalau kita memperhatikan anak-anak susah sekolah banyak, putus sekolah banyak dikarenakan tidak punya uang ya. Tapi di sisi yang lain uang yang segitu banyaknya triliunan ya diembat oleh para koruptor ya. Anak-anak sekolah kayak di mana itu petualangan siapa itu ya, menyeberang jembatan, ada yang berani kan nyebrang jembatan kayak gitu di atas tambang kayak gitu ya. Ini menunjukkan betapa miskin sekali negara kita ya, untuk membuat jembatan saja itu tidak mampu. Tetapi sangat ironis di sisi yang lain kasus korupsi begitu merajalela ya. Ini kenyataan pahit yang kita alami. Next. Ya, ketika kita ingin merubah sesuatu, ketika ingin kita menyelesaikan sesuatu, maka kita harus tahu fondasinya terlebih dahulu. Ya, ketika kita ingin menghentikan misalkan wabah COVID, kita harus tahu dulu penyebabnya apa, gitu kan? Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan atau pencegahan. Jadi kata Boni Hargen nih, korupsi itu bisa disebabkan oleh 3. Pertama dari individu, mau individunya moralitasnya memang bobrok ya, atau terpaksa dia miskin ya. Sebenarnya miskin itu kalau dia punya pemahaman, kalau dia punya keyakinan yang benar, miskin itu sebenarnya hanya fisik saja, gitu kan. Banyak sekali orang ya dikarenakan teguh pendirian, pemahaman yang bagus, lebih baik menjadi pemulung daripada menjadi pencuri. Itu kan sebenarnya kemiskinan itu kalau memang didukung oleh pemahaman yang benar tentang kehidupan apalagi tentang agama, ya kan dia tidak akan menjerumuskan kepada tindakan-tindakan korupsi. Ya, adapun juga sistem, yaitu sistem yang secara memaksa dia melakukan korupsi. Seperti misalkan pilkada atau pilpres, pemilihan anggota legislatif ya. Orang-orang yang mencalonkan itu harus mengeluarkan uang yang banyak untuk apa? Untuk kampanye gitu kan, untuk daftar ke partai dan macam-macam. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika dia menjabat, maaf, ketika dia menjabat ya tentunya dia juga harus memikirkan bagaimana uang yang selama ini telah dia keluarkan, gitu ya. Ya, juga ada perpaduan dari individu dan sistem. Adanya masyarakat yang apatis, yang acuh tak acuh. Yang saya bilang tadi ya, ibaratnya masyarakat itu ibarat orang-orang yang menaiki kapal laut, ya. Kalau orang-orang yang tahu tentang kebenaran diam baik, itu kan membiarkan orang lain melakukan kerusakan, tentunya kerusakan akan menimpa semuanya. Ini kenapa korupsi bisa terjadi secara individu, banyak yang serakah gitu kan, banyak yang banyak yang serakah. Kalau kata Rasulullah mah manusia itu tidak akan ada cukupnya ya. Ketika diberi satu gunung emas dia akan meminta gunung emas yang lain gitu, sehingga keserakahan bukan kebutuhan itu ada batasnya ya. Kemudian sistem yang buruk, sistem yang busuk itu memaksa orang untuk melakukan korupsi. Ya, tadi seperti sistem politik, sistem demokrasi itu adalah berbiaya mahal, ditambah lagi
secara sosial budaya ya. Secara sosial budaya orang-orang itu, apatis, tidak peduli ya, terus akan terjadi, ini penyebabnya. Sehingga dari sinilah kita akan bisa, mencari bagaimana solusi untuk dapat menghentikan korupsi ini, ya. Berarti individunya harus diperbaiki, salah satunya apa? Membentuk pemahaman-pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini. Seperti melakukan ya kajian agama itu akan membentuk, benteng yang sangat kuat gitu kan. Lebih baik, bekerja apa adanya ya dengan rezeki yang telah Allah berikan, kita merasa cukup daripada kita harus melakukan korupsi, itu kan, nanti akan sengsara di dunia dan tentunya di akhirat lebih parah ya. Lalu harus melakukan perbaikan sistem. Sistem yang selama ini mendorong orang untuk korup ya harus diganti, jangan terus-terusan dilakukan, ya. Tahun demi tahun terus-terusan korupsi itu tinggi terus, banyak terus yang dijebloskan ke penjara, gitu kan. Berarti ini menunjukkan apa? Ada sesuatu hal yang salah dalam sistem kita, itu kan, dalam aturan-aturan kita. Berarti itu yang harus diperbaiki. Oke, next. Lanjut. Nah, kita milenial itu mulai dari milenial awal ya, generasi Y, generasi Z gitu kan yang lahir dalam 80-an, saya gitu kan, Mas Ridwan, kakak-kakak sekalian yang mahasiswa lahir tahun 2000-an, ini jumlahnya banyak ya, 34%. Kita sebenarnya yang sangat menentukan arah bangsa ini. Ya sehingga, ketika kita menginginkan sebuah perubahan, kita mampu dan memiliki kekuatan untuk merubahnya, gitu kan. Di tangan-tangan kita lah sebenarnya nasib bangsa ini, sebentar lagi akan ditentukan. Ya tentunya jumlah milenial Indonesia yang sangat banyak ini, ya seharusnya memiliki idealisme yang sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu apa, ingin atau untuk menghentikan, korupsi. Itu kan jangan sampai justru menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari orang yang melakukan korupsi, ya tidak akan pernah selesai bangsa ini. Lanjut. Ya, dalam sejarah bangsa ini peran mahasiswa, peran generasi muda itu sangat besar sekali. Ya, mulai dari zaman dulu yang melawan para penjajah itu adalah para pemuda-pemudi, gitu kan. Ke masa kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, ya peran-peran generasi muda itu sangat besar sekali kiprahnya. Next, lanjut. Jadi, siapa aja tuh yang ada di foto ini? Paling tidak ada 3 yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial, khususnya mahasiswa ya. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa diri kita itu adalah bersih, diri kita dan kampus kita jauh dari perbuatan korupsi, ya. Janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dalam hal, korupsi di kampus kita, itu kan. Dulu pernah ada kejadian tuh, gitu kan, mohon maaf ada kehilangan ini, ada kehilangan itu, gitu kan. Itu bibit-bibit menjadi koruptor, ya jangan sampai terjadi di kampus kita ya. Ya biasakan diri kita disiplin, begitu kan, disiplin waktu, ya, melaksanakan tugas dengan benar, ya, tidak nyontek ke orang lain, gitu kan. Yang kedua ada sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu. Kontrol sosial ya, mengontrol, ya, apa apabila ada hal-hal yang seperti ya kasus korupsi gede gitu kan,